Shalom, shalom, shalom. Apa kabarnya saudara yang kasih Tuhan? Senang bisa berjumpa kembali di small group kita pekan ini. Apa kabarnya? Wow, saya doakan setiap Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kita akan segera memulai small group kita di pekan ini. Bersatu hati, mari kita akan tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah yang luar biasa karena kami boleh ada di small group ini pada saat ini. Sebelum kami memulai untuk mendengarkan pesan dari firman Tuhan, kiranya Engkau akan mengurapi dan memberkati kami. Lembutkan hati kami, buka mata roh kami, buka hati kami, supaya kami siap untuk diberkati dan siap untuk menerima firman. Dan ketika firman itu kami terima, kami boleh praktekkan dan lakukan di kehidupan kami, sehingga hidup kami akan diubahkan sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, tema untuk small group kita pekan ini adalah mempercayai bahwa semua janji Tuhan itu benar adanya. Di awal dari materi ini, saya ingin menyampaikan bahwa materi kali ini merupakan sebuah bagian atau lanjutan dari tema kita selama 4 minggu, yaitu kita bicara tentang hidup karena percaya. Mari kita akan membuka super ayat small group kita yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras ya. 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Haleluya. Saya dikasih Tuhan, kita ini harus ingat betul bahwa percaya itu merupakan kunci utama yang harus dimiliki oleh orang percaya. Kalau Anda orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dasar utama yang harus ada, yang harus Anda miliki itu adalah percaya kepada Tuhan. Amin. Dan menjadi percaya, kalau Anda perlu sadari, menjadi percaya itu merupakan sebuah keputusan. Engkau percaya Tuhan atau enggak percaya kepada Tuhan, itu adalah sebuah keputusan penting yang Anda harus buat. Siapa yang Anda percayai, itu akan menentukan apa yang terjadi dengan hidup Anda. Jadi percaya itu mengandung sebuah resiko yang begitu besar. Kalau Anda percaya janji Tuhan, Anda percaya kepada Tuhan, Anda berkenan kepada Tuhan. Tapi dari ketidakpercayaanmu kepada Tuhan, itu juga bisa membuat Anda tidak berkenan. Dan tentu saja itu akan mendukakan hati Tuhan. Makanya pertimbangkan saudaraku ya. Hari ini kita belajar hidup karena percaya. Mempercayai bahwa semua janji Tuhan itu benar adanya. Ini tema kita. Artinya apa saudaraku? Orang percaya harus mempercayai janji-janjinya Tuhan. Anda kalau percaya kepada Tuhan Yesus harus mempercayai semua janji-janjinya Tuhan. Kenapa saudaraku ya? Coba kita lihat dalam Matius pasal 11 ayat 58. Matius pasal 11 ayat 58. Sama-sama yuk kita akan membacanya ya. 2, 3. Dan karena ketidakpercayaan mereka, perhatikan, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Coba Anda perhatikan dan simak baik-baik ayat yang saya ulangi untuk dibaca ini. Dan karena ketidakpercayaan mereka, perhatikan, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudara, dari ayat ini kita bisa lihat betapa pentingnya kepercayaan. Tuhan itu adalah Tuhan mujizat. Tuhan itu adalah Tuhan yang punya kuasa untuk mengadakan banyak perkara, banyak mujizat dalam hidup kita. Tetapi kenapa kehidupan orang percaya tidak banyak mengalami mujizat? Rupanya kuncinya adalah ketidakpercayaan tadi. Mereka nggak percaya. Coba seandainya mereka mempercayai Tuhan, mereka mempercayai Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa, janjinya ya dan amin, maka mujizat itu akan terjadi. Oleh karena itu, di balik tema kita mempercayai bahwa semua janji Tuhan adalah benar, itu akan menentukan bagaimana mujizat terjadi
dalam hidup saudara dan saya. Amin. Karena itu ingat saudaraku, kepercayaanmu menentukan mujizatmu. Mari kita deklarasikan bersama-sama dengan berkata begini, kepercayaanku menentukan mujizatku. 2, 3, kepercayaanku menentukan mujizatku. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, sekarang mari kita akan lihat apa saja janji-janji Tuhan yang harus kita percayai. Yang pertama kita akan membuka sama-sama dalam Lukas 24 ayat 49. Ya. Sama-sama yuk kita akan baca Lukas 24 ayat yang ke-49. Sama-sama kita baca 2, 3. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Haleluya. Yang pertama, apa saja janji Tuhan yang harus kita percayai? Yang pertama, kita harus percayai bahwa Tuhan berjanji untuk memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Ya, Tuhan berjanji untuk memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Ini merupakan bagian yang sangat penting. Anda harus percaya bahwa Tuhan itu melengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Dari sini saudaraku, kita akan menyadari bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Makanya Tuhan berkata, Dia menjanjikan untuk memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Ya, kata diperlengkapi ini saudaraku berasal dari kata Yunani, yaitu kata enduo. Nah, kata enduo itu artinya adalah dikenakan dengan baju atau dikenakan dengan pakaian. Saya hari ini secara sengaja menggunakan outfit atau pakaian luar saya, jaket. Dalamnya ada kaos. Nah, ketika saudara mendengar firman Tuhan yang berkata, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Apa yang dijanjikan Bapa? Kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Artinya sampai saudara dipakaikan, ya. Sampai saudara sama Tuhan dikasih pakai. Wah, contoh nih ya supaya tahu. Wah, sekarang saya pakai jaket. Wah, pakai jaket. Ya, ini artinya saya diperlengkapi dengan jaket. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan itu ingin memperlengkapi saudara dengan kuasa? Bilang sama-sama, saya diperlengkapi dengan kuasa. 2, 3, saya diperlengkapi dengan kuasa. Dari tempat yang tinggi. Dari mana? Dari surga. Kuasa apa itu? Kuasa Roh Kudus. Jadi saudaraku, inilah bagian penting yang harus Anda dan saya betul-betul percayai betul bahwa Tuhan itu berjanji untuk memperlengkapi saudara. Tuhan itu berjanji untuk memakaikan kepada saudara kuasa. Nah, orang percaya itu harus yakin, harus percaya. Nah, kalau Anda percaya, Anda akan menerima bahwa ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau akan dikenakan, dipakaikan jaket. Apa fungsi daripada jaket ini? Di pakaian ini, ya, fungsinya bukan hanya sekedar supaya kita tidak telanjang, tapi supaya kita bisa menikmati ada sesuatu yang berbeda. Nah, ketika saya tadi buka jaket ini, ya, dengan sekarang saya pakai jaket ini full, Anda bisa bayangkan tentunya yang ada di sana, ya. Apa yang saya rasakan kira-kira? Saya akan terasa lebih panas, lebih hangat, ya. Nah, saudara, ada bedanya nggak orang yang pakai jaket dengan yang nggak pakai jaket? Ada tidak? Pasti ada. Amin. Itu sebabnya ada beda nggak antara orang yang dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus dengan orang yang tidak dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus? Jawabannya pasti akan berbeda. Itu sebabnya saya meyakini bahwa kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus dan Anda percaya bahwa Tuhan berjanji untuk melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus, maka itu artinya Tuhan akan membuat hidup itu berbeda dengan orang lain. Katakan amin. Bilang sama-sama, hidup saya pasti berbeda. Amin.
hidup saya pasti berbeda. Amin. Hidup kita pasti berbeda. Kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Anda mempercayai janji Tuhan, itu ya dan amin, janji Tuhan itu benar adanya, maka hidupmu itu pasti berbeda. Kenapa? Karena engkau dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Ya, jadi orang yang dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus, hidupnya tidak akan terpengaruh dengan hal-hal dunia ini. Dia sanggup untuk menahan kekuatan musuh. Ketika sudah dalam bisnis, ketika sudah dalam pekerjaan, dalam hal apapun dalam keluarga, saudara mesti sadar loh bahwa kita ini ada di dunia. Dunia ini musuh itu begitu jahat. Musuh kita bukan manusia, tapi roh-roh di udara itu menyerang kita hampir tiap hari. Hampir tiap menit, hampir tiap detik. Dia mencari celah. Kapan kita lengah, kapan kita nggak waspada, di situ dia menyerang kita. Itu sebabnya Anda dan saya butuh apa? Diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, ini harus Anda percayai. Oleh karena itu, ayo percayalah, Tuhan mau memperlengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan mau Anda memiliki kekuatan yang dari sorga. Jadi ketika Anda diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, itu Tuhan mau Anda hidup di dunia ini bukan dengan kekuatanmu. Anda bekerja di dunia ini bukan dengan kekuatanmu, tapi Anda bekerja di dunia ini dengan kekuatan dari sorga. Amin, saudara. Sekarang yang kedua, apa saja janji-janji Tuhan yang harus kita percayai? Yang kedua, mari kita buka sama-sama dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-39. Oke, Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 38 sampai 39. Sama-sama ya, kita akan bacanya 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saya akan ulangi bagian penting yang saya beri warna berbeda ini. Dikatakan, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, apa saja janji-janji Tuhan yang harus kita percayai? Yang kedua, kita harus percayai bahwa Tuhan berjanji untuk memberikan kepada kita apa? Karunia Roh Kudus. Amin. Tuhan memberikan kepada kita karunia Roh Kudus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, di sana firman Tuhan menuliskan ada 9 karunia Roh Kudus. Apa saja 9 karunia Roh Kudus itu yang dijanjikan Tuhan kepada kita dan orang percaya harus miliki? Saya coba akan bacakan ya. Dikatakan demikian. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ya, saudaraku, ada 9 karunia Roh Kudus. Dari 9 karunia Roh Kudus ini bisa dibagi 3. Yang pertama, Tuhan memberikan karunia pengetahuan Allah. Dan ini merupakan pengetahuan Allah yang diberikan kepada kita. Kita bisa mendapatkan hikmat, bisa mendapatkan pengetahuan, bisa membedakan segala roh. Ini penting, saudaraku ya. Karena kadang-kadang kita ketemu dengan orang ini apa ya?
orang ini maksudnya apa ya? Ya, saya melihat dalam perjalanan hidup kita di dunia, kita butuh pengetahuan ini. Kita bisa berkata-kata dengan hikmat, kita bisa berkata-kata dengan pengetahuan, dengan marifat. Nah, ini yang seringkali juga kalau saudara dan saya dengar firman Tuhan yang disampaikan Tuhan melalui pelayanan saya, orang dengar khotbah saya, kadang-kadang orang merasa seperti ini, wah, ini Pak Pendeta ini nyindir saya, Pak Pendeta ini ngomongin tentang saya. Dari mana saya bisa mengetahui tentang apa yang terjadi dalam hidup saudara kalau Roh Kudus itu tidak memberitahu? Itu sebabnya bagi Anda yang percaya Tuhan Yesus, Anda harus percaya bahwa ada karunia, namanya karunia rohani, karunia Roh Kudus yang diberikan kepada setiap saudara, sehingga saudara bisa berkata-kata dengan hikmat, Anda bisa berkata-kata dengan pengetahuan, dengan marifat, Anda bisa membedakan segala roh. Ini berikan kepada saudara. Yang kedua, karunia yang kedua adalah karunia kuasa Roh Kudus. Nah, karunia kuasa Roh Kudus ini terdiri dari karunia untuk beriman. Anda bisa berkata-kata dengan iman. Ada orang yang punya iman yang begitu kuat. Ada karunia untuk mengadakan kesembuhan ilahi. Ada karunia untuk mengadakan mujizat-mujizat. Saudara ini kasih Tuhan, karunia ini diberikan kepada saudara. Kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara akan memiliki ini dalam hidup saudara. Saudara bisa punya iman yang kuat. Saudara bisa mengadakan kesembuhan ilahi. Saudara bisa mendoakan orang yang sakit. Saudara bisa mengadakan mujizat. Karena apa? Karena karunia ini ada pada saudara. Amin. Karena itu miliki. Yang ketiga, karunia perkataan Allah. Jadi saudara juga dikasih 9 karunia Roh Kudus, itu salah satunya adalah karunia perkataan Allah, di mana di situ Anda bisa bernubuat, Anda bisa mengucapkan hal yang belum terjadi, Anda bisa berkata-kata dalam bahasa roh, Anda bisa menafsirkan bahasa rohnya orang lain. Kok bisa, saudaraku ya? Karena Roh Kudus memberikan karunia, namanya karunia perkataan Allah. Wah, ini luar biasa sekali, saudaraku ya. Anda harus percaya ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apa fungsinya Tuhan memberikan 9 karunia Roh Kudus ini? Saudaraku yang dikasih Tuhan, 9 karunia Roh Kudus ini diberikan oleh Tuhan supaya kita ini bisa hidup di dunia ini dan berfungsi sebagaimana rencana Tuhan atas hidup saudara. Tiap-tiap kita ada di muka bumi ini ada karena Tuhan itu punya planning, punya rencana. Tuhan punya skenario untuk jadi apa, untuk ketemu siapa, untuk berbuat apa. Tuhan itu punya planning atas hidup saudara. Tuhan itu punya rencana atas hidup saudara. Amin. Oleh karena itu, Anda membutuhkan 9 karunia Roh Kudus ini supaya Anda bisa berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, saudaraku, ayo sekarang waktunya percayalah kepada janji-janji Tuhan, bahwa janji Tuhan itu semuanya benar adanya dan terjadi dalam hidup saudara. Anda harus percaya bahwa Tuhan itu mau memberi kepada saudara karunia Roh Kudus. Amin. Tuhan mau saudara semuanya menyelesaikan kehendaknya di atas muka bumi ini sesuai dengan rencananya. Caranya gimana? Miliki karunia Roh Kudus supaya engkau bisa berfungsi secara maksimal. Sekarang yang ketiga, apa saja janji Tuhan yang harus kita percayai? Kita buka sama-sama dalam Roma pasal 8 ayat 17. Mari kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, sekarang yang ketiga, saudaraku, janji apa sih yang harus kita percayai? Yang ketiga, kita harus percayai bahwa kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Ini yang harus Anda pegang betul-betul. Ini janji yang sangat penting untuk kita percayai. Kenapa, saudara? Karena
kita mendapatkan janji yang luar biasa, yaitu janji kita akan dipermuliakan. Bilang sama-sama, saya akan dipermuliakan bersama Kristus. 2, 3, saya akan dipermuliakan bersama Kristus. Amin. Kita akan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Luar biasa bukan? Luar biasa. Anda bisa bayangin, kalau tiba-tiba Pak Jokowi telepon Anda dan Anda berkata, wah, kamu nanti saya angkat untuk menduduki satu bagian penting di kementerian kami. Mulia enggak? Mulia, saudaraku. Ketika Pak Jokowi terkenal menjadi seorang presiden yang luar biasa, Anda ikut dipermuliakan di sana. Tapi ini bukan cuma kemuliaan dipermuliakan bersama dengan Bapak Presiden dunia, tapi kita dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan atas langit dan bumi, atas sorga dan bumi, pemilik semesta ini. Saudara akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bukankah ini suatu janji yang luar biasa? Bukankah ini janji yang mulia? Sangat disayangkan banyak orang tidak terfokus kepada janji akan kemuliaan kekal. Dia bangga karena punya rumah bagus sekarang, bangga karena punya mobil bagus sekarang, bangga, dulu nggak mampu beli perlengkapan makeup, tapi sekarang Anda bisa membelinya. Anda bangga, Anda puas, bisa makan enak sekarang, dulu susah-susah mau makan. Saudara sama ingin berkata kepada saudara, itu bukan kemuliaannya. Ya, itu bagian kecil dari kemuliaan yang Anda dapatkan di bumi, tapi kemuliaan kita bukan di sini. Kita harus berpikir sesudah kematian nanti ada kemuliaan kekal, kemuliaan yang tidak ada taranya. Jangan kita memiliki nafsu yang rendah seperti Esau. Kita lebih suka dengan hal-hal dunia ini, lalu Anda gak berpikir tentang kemuliaan di sorga. Hidup dalam kemuliaan Tuhan. Jangan kita seperti istri Lot. Ya, istri Lot jatuh cinta kepada dunia karena suaminya diberkati, suaminya berhasil. Sekarang dia mau ke mall, kemana-mana dia punya. Dia mau bisnis online, dia punya uang. Dia mau buat apa, dia punya semuanya. Tapi dia tidak mencintai atau dia tidak punya keinginan untuk menikmati kemuliaan sorgawi. Ayo, kita belajar untuk tidak memiliki nafsu yang rendah. Ya, keinginan kita, kerinduan kita adalah menikmati kemuliaan sorgawi. Kalau engkau sudah punya kemuliaan sorgawi, kecil saudara kemuliaan dunia ini, mari kita mengarah ke sana. Amin. Dan ingat, janji ini adalah janji bersyarat. Ya. Coba kita lihat kembali dalam Roma pasal 8 ayat 17 dikatakan demikian gini. Ya. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, perhatikan, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu, ini syaratnya, sama-sama dibaca dengan suara keras, 2, 3. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini syarat. Jadi kalau Anda pengen dipermuliakan di dalam kerajaan sorga, bukan cuma di bumi, Anda bisa punya rumah bagus, lebih bagus daripada orang lain. Ayo berpikir kita punya keinginan yang lebih besar, yaitu keinginan sorgawi. Anda punya rumah yang bagus di sorga, Anda punya posisi yang bagus di sorga. Ini penting. Lebih penting daripada Anda punya rumah yang bagus di bumi ini. Tapi ingat, yang ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Yaitu jika kita mau menderita bersama-sama dengan Yesus. Makanya, salah satunya kita mesti belajar. Orang lain tidak perlu baca Alkitab, Anda baca Alkitab. Orang lain tidak perlu mengerti isi Alkitab, Anda harus mengerti, belajar ngerti dan belajar praktek. Makanya, di small group ini, kita kasih kesempatan untuk setiap saudara membagikan berkat Tuhan. Ada banyak orang seringkali datang ke small group, datang ke gereja, mereka cuma dengar, yang penting duduk. Tapi dia tidak berusaha untuk memperhatikan dengan baik firman Tuhan ini. Makanya di small group,
kita punya ruangan yang berbeda. Anda harus membagikan. Ya, ayo yang selama ini tidak pernah membagikan, coba mulai bagikan firman Tuhan ini. Anda tidak akan bisa membagikan kalau Anda tidak memperhatikan dari awal dengan baik. Atau Anda sudah membagikan, tapi membagikannya cuma satu kalimat. Oh ya, kita harus hidup karena percaya. Hidup karena percaya itu penting. Kalau ditanya apa berkatnya? Oh, berkat saya adalah hidup percaya kepada Tuhan, itu penting. Selesai. Loh, pentingnya di mana? Berkatnya apa? Anda mesti jelasin. Berkatmu apa? Jangan cuma satu baris, cukup. Anda harus naikkan level saudara. Pahami firman. Itu bagian dari menderita loh, saudaraku. Jadi saudaraku, perjalanan hidupmu di dunia ini nggak mudah. Tapi kalau saudara ngerti bahwa nanti target kita adalah mendapatkan kemuliaan sorgawi, maka Anda bisa lewati cobaan ini. Enggak, saya harus memilih. Saya kejar untuk mendapatkan kemuliaan sorgawi. Kalau saudara bisa tahu bahwa engkau akan mendapatkan kemuliaan sorgawi bersama-sama dengan Tuhan, jika saudara tahu bahwa saudara akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus, maka saudara akan bisa bertahan sampai pada akhirnya. Nah, karena itu, ayo kita percaya bahwa semua janji Tuhan itu benar adanya. Fokus pada janji ini supaya langkah hidupmu di atas muka bumi ini engkau bisa kuat dan tidak bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Amin saudaraku. Kiranya pelajaran ini akan jadi berkat buat saudara. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pelajaran yang kami sudah dengar hari ini. Tuhan berikan pengertian kepada kami supaya kami bisa lebih memahami dan terlebih kami bisa mempraktekkan setiap pelajaran ini di kehidupan kami. Kami bisa mengerti akan firman ini supaya firman itu bisa kami praktekkan menjadi daging dalam tubuh kami. Setiap hari kami lakukan, kami praktekkan Tuhan. Tolong Roh Kudus, buatlah kami mengerti sehingga kami bisa melakukan dan menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita ada di bagian sharing kita. Panduan sharing kita yang pertama adalah apa berkat yang saudara sudah dapatkan dari pelajaran kita hari ini. Ayo silahkan saudara untuk belajar membagikan. Jangan diam. Ya, kalau Anda nggak ditanya sama para host, ayo bilang, saya duluan Pak, saya kepingin membagikan. Kalau Anda bisa membagikan, Anda sedang belajar untuk mau menderita bagi Tuhan. Siap-siap dengan kemuliaan yang disediakan Tuhan. Dan yang kedua, apa komitmen Anda setelah Anda mendengar pelajaran hari ini? Silahkan dibagikan kepada semua kami. Dan tentu saja saya menunggu tulisan Anda, berkat Anda dibagikan melalui form respon yang sudah dibagikan oleh para host. Akhir kata, saya menyampaikan selamat membagikan kasih Tuhan, selamat membagikan berkat Tuhan, dan sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Shalom, shalom, dan shalom. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.